Kalau mau sholat, mau enak sholatnya, jangan sekedar sholat. Memang betul sudah selesai, ya, menuntaskan kewajiban, beban kewajibannya hilang. Tapi kenikmatannya dapat nggak? Manfaatnya dapat nggak? Kalau ingin menikmati sholat, ingin dapat manfaatnya, dapat ketenangan, terkoneksi dengan Allah, doanya cepat dijawab, maka khusyuklah dalam sholat. Nah, di antara cara mendapatkan khusyuk itu istighfar, dibuka. Sehingga sekat-sekat yang membuka kita itu, yang menghambat koneksi kita dengan Allah itu terbuka. Ini dari Quran. Nah, dibiasakan istighfar paling enak itu di waktu sahur menjelang fajar. Apalagi kalau bisa tahajud sebelumnya. Kalau bisa tahajud, ya, tahajud, kemudian istighfar, terbuka hati, rajin memberi, di situ itu disebut langsung oleh Quran. Kalau dia bertahan dengan itu sampai wafat, itu disebut sebagai calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Kalau sholat jangan buru-buru, malu sama Allah. Seolah tuh kayak kita nggak mau banget ketemu sama Allah. Padahal Allah yang kasih kita kehidupan, Allah yang kasih kita rezeki, Allah yang berikan kita segala kebaikan. Karenanya mulai sekarang nikmati sholat kita. Ruku yang tenang, sujud yang nyaman, sholat yang tumaknina. Karena kata Rasulullah, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang senang kalau dia ketemu sama Allah, maka Allah pun juga senang bertemu dengan hamba tersebut. Ayo kita perbaiki hidup kita pelan-pelan, mulai dari memperbaiki sholat. Apa manfaat sholat untuk dunia? Menjadikan kita menjadi lebih baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Apa manfaat untuk kematian? Dalam sholat ada tumakninah namanya, melatih ketenangan. Tumakninah itu dari bahasa itma'anna yatma'innu, melatih jiwa untuk tenang. Jiwa bahasa Arabnya nafas. Jiwa yang dilatih tenang, maka punya sifat jiwa yang tenang. Dalam bahasa Arab disebut nafsul mutmainnah. Nah, latihan sholat kita tumakninah ruku, tumakninah dalam sujud, membentuk nafas mutmainnah. Apa manfaat nafas mutmainnah untuk pulang? Saat maut itu dicabut, maka dampaknya lahir ketenangan dalam jiwa. Itu yang dimaksud ya ayyatuhan nafsul. Bagaimana nafsul mutmainnah muncul? Tumakninah. Kapan munculnya? Dalam ibadah. Muhammad, sampaikan pada umatmu, kalau sholat itu ingin dinikmati, kalau sholat itu ingin khusyuk, maka sebelum sholat, sampaikan pada umatmu, belajar dulu, baca dulu, pahami dulu bacaan-bacaan dan gerakan sholat, seperti kami ajarkan kepadamu. Apa maksudnya kalimat Allahu Akbar? Kenapa yang dibaca Allahu Akbar? Apa maksudnya ruku bacaannya seperti itu? Kenapa sujud bacaannya begini? Ajarkan pada mereka, sampaikan, pahami bacaannya, sehingga dengan paham itu bisa khusyuk dalam menunaikan sholatnya. Dari ribuan kali ruku dan sujud yang pernah kita kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang pernah kita pahami? Jangan-jangan selama ini ruku nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham yang diungkapkan. Duduk di antara dua sujud, kita meminta banyak permintaan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, ya Allah lindungi aku dari orang-orang yang iseng kepadaku. Sampai dengan warzuqni, berikan aku rezeki. Jangan-jangan selama ini kita hanya berucap tapi tidak mengerti apa yang disampaikan. Salah satu kebodohan saya yang amat sangat adalah melalaikan sholat. STW itu saya tidak ngerti dan tidak ada yang ngajarkan gitu. Yang saya pernah dengar tuh yang penting sholat gitu ya. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki kehidupanmu. Saya tidak bisa dapat hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Udah jatuh, udah bangkrut, udah terpentok, udah nangis darah bahasa gitu. Sujud panjang, tak berduit, saldo tak ada, perut lapar. Baru paham saya, oh iya betulkan sholat, Allah betulkan kehidupan saya. Berbusa-busa lah saya ngomong sama orang tuh, teriak-teriak, ayo STW, ayo STW. Antum dengar azan pakai speaker, yang datang berapa banyak? Coba kalau misalnya bikin pembagian sembako di sini, penuh enggak? Minyak goreng 1 kilo gitu, 1 liter, bawa KTP, bisa berkelahi di sini. Bagaimana nak dapatkan khusyuk dalam sembahyang? Oi, soalan ni senang tanya, payah jawab. Khusyuk ini barang payah. Dia kurnia Allah. Cuma ulama beri panduan. Kita ni hak label cak ayam ni, ambil khusyuk cak ayam dulu. Iaitu tamakun wa tadabbur. Tamakun maksudnya jangan bergerak-gerak. Allahu Akbar. Biar diam gitu. Melainkan kerja solat je baru bergerak. Sebab ada orang suka bergerak. Letak tangan tu garu dah. Allahu
Akbar. Kena molek dalam takbir. Allahu Akbar. Garuda. Tak ada tamakun. Diam tu tak ada. Faham? Yang kedua, tadabburun, iaitu perhati apa yang kita sebut. Sebut di mula, terjemah di hati. Allahu Akbar kabira, dalam hati Allah yang sebesar-besar. Allah billi, dalam hati, ya Allah ampunkan dosaku. Contoh, kita rokok subhana rabbiyal azim, aku sucikan Allah yang maha agung. Dia ada lagu tu, main dengan terjemah saja. Kalau ada lagu tu, tak, kita tak gerak tanpa perlu, dan sentiasa duduk lihat apa yang kita baca, sudah dikira khusyuk orang yang awam. Siapa yang dah dapat khusyuk orang yang awam, syurga tempat. Pertama, dari mulai mendengar azan jangan ngomong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan lil wasiyatil fadilah wa syarafa darajatil 'aliyatir rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Dua, ketika berwudu enggak boleh ngobrol. Ambil air. Yang ngobrol. Ini saya lihat banyak yang sedang ambil wudu ngobrol. Kan gua udah ngomong kemarin. Jangan, tapi lu enggak peduli sih. Enggak boleh ngomong. Makanya hadis riwayat Ibnu Majah, ketika air kau masukkan ke mulut, saat itu keluar dosa-dosa mulut. Ketika air menyiram muka, keluar dosa dari kelopak mata. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari celah jari jemari. Ketika air menyusap kepala, keluar dosa sampai lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah jari jemari kaki. Maka kau khusyuk, lalu kemudian kau tutup dengan doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Yang ketiga, dari tempat wudu ke tempat solat nggak boleh tasbik. Tasbik itu menjalin jari jemari, retak. Nggak boleh tasbik, retak. Tangan dia udah nggak bunyi, tangan kawan dibunyi kayaknya. Nggak boleh. Jangan tasbik, yang boleh tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu kemudian yang keempat, pahami bacaan. Saya tidak nyuruh menterjemahkan, yang diterjemahkan. Inna solati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tidak perlu kau terjemahkan, yang penting kau paham saja, connect maknanya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila, wajahtu wajahiyya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati, mata melihat tempat sujud. Makanya jangan mata, apalagi di masjid ini, mata kalau jelalatan, wah keramik, wah ini mahal ini, wah apa ini, apalagi nanti sholat zuhur, ini belum dibuka, ngelihat, wah Ustadz somat sama Ustadz. Makanya kalau sholat ke masjid, jangan pakai baju yang ada tulisan-tulisan. Ini sudah terlambat datang, hari Jumat, khotib naik pakai baju tulisan, tulis ini, emang masalah buat lo? Gimana orang sholat? Nah, jangan pakai tulisan. Ibu, kalau pakai mukena jangan yang terlalu rame. Ini mukenanya semua bunga, bunga matahari, bunga kenanga, bunga kemboja, bunga tai ayam, ada semua di sini. Ada teman yang sholat di belakang lihat, di mana belinya ini ya? Kira-kira harganya berapa nih ya? Ini benangnya katun Jepang atau Korea ini? Nah, lalu kemudian di mana sebenarnya letak kata itu, di mana? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Letak kata-kata itu di dalam hati, tak berbunyi, tak bersuara, tak berhuruf, tak bertinta, tapi kemudian diciptakan lidah untuk mewakili. Konekkan antara lidahmu dengan hatimu. Allah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, mulut menyebut Allah, hati mengisi qasad ta'arad ta'yin. Salatnya salat apa? Salat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Ada apa qada? Ada. Allahu Akbar. Mulutnya menyebut Allahu Akbar, tapi hatinya menyatakan ini salat zuhur 4 rakaat, jadi makmum adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mulut menyebut bismillah, hati juga konek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Makanya Nabi kalau sholat itu mulutnya bergerak. Ya Khabbab, Khabbab,
Nabi kalau sholat mulutnya bergerak atau diam saja? Kata Khabbab, Nabi waktu sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi mulutnya bergerak? Bittirabi lihyati, saya lihat jenggotnya bergerak, bergoyang.